Gus. Iya. Gus, ada pepatah begini, Gus. Ketika kamu cinta kepada kekasihmu, kamu harus lebih cinta kepada Allah daripada kepada kekasihmu. Cinta Caranya lebih cinta ke Allah itu, Gus. Kasih tahu, Gus. Tuhan itu bukan makhluk, cinta itu pada makhluk. Kalau Tuhan itu percayanya, bukan cintanya. Percayanya. Ya, dengan Tuhan imannya, dengan makhluk cinta nggak apa-apa. Tapi dengan Tuhan itu percaya. Nikah dengan Tuhan, Bu Husnul, baru cintanya abadi. Ya. Akhirnya perjumpaan dengan Allah itu sangat apa ya, senang gitu loh akhirnya. Oh, perjumpaan dengan Allah itu dalam keikhlasanmu. Tapi dalam keikhlasanmu itu bisa kokoh ketika hidupmu untuk membangun. Niatkan, memang hidupku itu untuk mengisi hidupku apa? Saya gunakan yang terbaik agar Allah senang dengan apa yang saya lakukan. Nah, kalau pengen dicintai Tuhan, kalau cinta dengan Tuhan dari dulu semua orang pengen senang dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan. Tapi dipercaya dengan Tuhan apa enggak? Kalau Allah tidak mempercayakan enggak percuma. Kalau pengen dipercaya Tuhan, niat hidup untuk apa? Untuk membangun, untuk merusak atau menuruti nafsunya. Nah, itu dilihat. Korelasinya di situ. Kalau cinta itu biasanya dengan makhluk, kalau dengan Tuhan biasanya dengan iman. Cinta tanpa iman ya banyak, kalian aja sama suami istri cinta, tapi percayanya enggak, curiga aja. Cinta percaya loh. Yo, jadi sing lakoni konangan cinta kalau bojone berarti nggak percaya. Cinta itu bisa nggak percaya. Tapi kalau percaya itu bisa ikhlas mempercayai karena telah dipersembahkan kepercayaan tentang keselamatan diri. Akhirnya contoh, Gus, cinta nang suami ya, Gus ya, seneng wis, Gus. Nah, kepingine wis cinta nang Allah sing nemen ngono lho, Gus. Lah torekohmu itu ya bersama suamimu itu menjalani takdir. Lah rasa percayamu untuk memohon perlindungan, kebahagiaan itu kepada Allah yang memberikan. Dipisahkan siapa yang dipercaya dan apa yang dilakukan di dunia itu bersama siapa itu hanya torekoh saja. Torekoh hidup itu begitu. Oh, nggih. Nggih, Gus. Jelas, Gus, matur nuwun. Aja ngage, dak brusak. Aku gak cinta mbak sampean Pak Sukar, aku cinta nang Allahku. Aku Gus, berarti kedudukan pekehnya tuh gimana Gus? Gimana Gus jadinya Gus? Pakai sholatnya. Saya tidak membahas tentang fikihnya. Fikih itu di dalam proses pelaksanaan apa yang kalian lakukan itu namanya fikih. Ibarat bekerja, termasuk kamu mengerjakan apa yang kau kerjakan itu mendapatkan hasil apa enggak, ini nanti bagaimana di dalamnya itu fikih. Di dalam sholatnya itu ada fikih. Lah fikih itu saya tidak membahas. Tapi saya yakin kalian semua bisa, nggak ada yang nggak bisa. Oh, dari kecil udah diajari. Masa masih ditanyakan hari ini tanya fikih? Udah laksanakan apa sebisamu. Siap Gus, siap. Gus tanya. Ya. Terus hubungannya antara sholat dengan sastra jenderal apa, Gus? Sholat itu mengokohkan hubungan dunia kecil kita. Mengokohkan kita dengan Tuhan kita selalu bersama. Dalam bergerak. Kan gerakan semuanya itu kan mencerminkan gerakan kamu setiap hari.
Tapi ketika sholat itu gerakanmu semua karena hatimu, karena ikhlasmu menyembah Tuhan, tercermin dalam latihan namanya toreko. Berdiri, Allah Akbar, semuanya tersambung. Nah, ketika kamu beraktivitas, kamu tersambung semua. Makanya saya kasih nama toreko. Toreko itu perjalanan. Nah, perjalanan yang itu asli antara hubungan kita dengan Tuhan. Itu sholat. Itu terus hubungannya dengan dunia. Ya. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa konsep sholat itu merupakan ejawantah dari Sastro Jendro? Bukan ejawantah dari Sastro. Enggak sama. Sholat itu memperkokoh dunia kecil kita dengan gerakan tubuh kita. Jadi bersamanya dengan hanya di dunia kecil ya? Ya, hanya dunia kecil aja. Memperkokoh keimanan, keyakinan. Ketika beraktivitas bisa tersambung terus gitu. Oke, paham Gus. Paham? Nah, sih. Paham. Nanya Gus. Siap. Ya, alhamdulillah sekian lama saya mengikuti Gus tentang sholat. Ada yang dahulu saya belum pahami dan saya serahkan pada keikhlasan ke Allah apa yang tidak saya pahami. Akhirnya seiring berjalan saya tetap lakukan sholat. Kadang 5, kadang kurang. Tapi intinya Allah kasih pemahaman apa yang dibutuhkan oleh saya antara hubungan saya ke Tuhan saya. Dan alhamdulillah malam ini apa yang gue sampaikan semua sudah Allah kasih dulu tentang ya toriko ini, alhamdulillah. Tapi ada satu yang saya belum paham nih Gus, makanya saya ingin tanya. Ditanyakan boleh. Ya, bagaimana sholat yang dilakukan seluruh para nabi, khususnya Nabi Muhammad itu, apakah benar benar-benar 5 waktu dengan gerakan-gerakan dan ucapan yang masyarakat sekarang ini lakukan? Oh, kalau diadu dengan masyarakat yang sekarang dilakukan, itu berbeda zaman. Semua masyarakat yang melakukan juga nggak tahu aslinya bagaimana. Nggak tahu. Ya katanya ribuan tahun. Tapi kenapa katanya kok bisa terlepas dari imannya? Oh, Rasulullah itu kalau sholat itu imannya nggak hilang. Lah kenapa yang mengikuti sholat kok imannya hilang? Berarti di situ ada sesuatu yang hilang. Nah, nabi-nabi yang dahulu itu sholatnya bagaimana? Ini saya bahas dari nabi-nabi sebelumnya. Keimanan dari Nabi Adam. Keimanan dari Nabi Adam itu karena memang Nabi Adam yang dipercaya oleh Allah menerima tongkat komando untuk dunia, kepemimpinan dunia. Jadi di situ ketetapan hatinya itu menjadikan lurusnya, tegaknya untuk menerima sebagai khalifah. Nah disitulah namanya sholat akimi, sholat tali dzikri. Daim karena jelas alam binawi sholatin daimun. Inna sholata kanat awal muna kitab mau puta akimi sholat tali dzikri. Alam binawi sholatihim khosiun. Inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Nah semua yang dilakukan tapi urusan dalamnya itu kokoh. Nah semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya iman, semuanya tauhid. Syariat yang dilakukan berbeda-beda mengikuti takdir yang dihadapi. Takdir yang dihadapi tidak bisa dibuat-buat.
Memang takdirnya orang lahir mengikuti Nabi Isa. Ya, di situ konsep sholatnya ada juga. Untuk kedekatan dengan Tuhannya itu ada. Konsepnya orang Hindu untuk kedekatan dengan Tuhan yang Maha Esa, yang memelihara dia, yang menciptakan hidup, itu ada. Untuk orang Yahudi, konsep kedekatan dia dengan Tuhannya itu ada. Nah, untuk kita, konsep kedekatan dengan Tuhan itu ada. Lah, yang dilakukan syariatnya kita mencontoh yang terbiasa dilakukan oleh agama yang dianut masyarakat kita. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu aslinya yang dilakukan Rasulullah bagaimana, tapi keimanannya tahu kita. Asli jasadnya itu bagaimana? Sedangkan logikanya ya, kalau logikanya di Mekah, di Arab, zaman 1400 tahun yang lalu, air aja bingung. Terus bagaimana mau mandi wajib, bagaimana mau wudhu, bagaimana itu kan udah nggak masuk akal. Kalau kita mengkanter atau mengkonfront dengan kejadian masa lalu itu. Tapi kenapa kita orang-orang itu melakukan, kita itu, kenapa saya menyarankan itu? Karena saya tahu, saya juga melakukannya. Ternyata yang paling enak, kan saya menjadi saksi bahwa di dalam proses saya bersama Tuhan saya yang menghidupkan saya, yang paling enak saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan paling ikhlas itu ketika kita dalam seluruh gerakan itu hanya karena lillah billah. Karena saya menjadi saksi terhadap keimanan saya. Kenapa melakukan? Karena mencontoh tapi tidak menjadi saksi apa yang kau lakukan. Contohnya ibarat makan. Loh, kenapa kamu kok makan nasi? Saya menjadi saksi bahwa ternyata saya makan nasi itu di badan tuh enak. Ketika saya makan yang lainnya tuh nggak enak. Itu kan saksi. Jadi apa yang kalian lakukan itu menjadi saksi tentang keimananmu. Mana yang terbaik lah. Untuk kedekatan kalian dengan Tuhan itu pilih mana yang terbaik. Nah di situ saya memberikan thariqah sholat hanya sebagai thariqah, bukan tujuan. Nanti kalau tujuanmu berpindah, imannya tetap hanya 5 menit tetapi bisa masuk. Kalau diam aja ya menghadap Allah, diam dengan duduk bersila medit, itu 5 menit belum tentu loh. Saya melakukannya, makanya tahu bedanya. Jadi uji dong, uji materi, jadi tahu. Jadi kita itu sifatnya mengetahui lah, tidak menyuruh sesuatu tapi tanpa pengetahuan itu enggak. Itu Mas Dede. Oke Gus, jawabannya ini sebagai penyempurna atau pelengkap dari sebelumnya. Luar biasa, makasih Gus. Ya, kalau saya mewajibkan sesuatu namanya agama, berarti saya menyuruh, bukan. Saya bukan Tuhan. Nanti apa kata saya menjadi kewajiban. Rekomendasi bagaimana? Rekomendasi, saya merekomendasikan untuk thariqah menjaga kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Itu sholat 5 waktu. Sholat lah, entah kalian itu kadang bolong atau yang penting sholat. Rekomendasi, bukan wajib loh ya. Kalau wajib, yang mewajibkan nanti saya kena undang-undang.
Kenapa? Di sini siapapun makhluk yang mewajibkan kepada makhluk tanpa mengetahui aslinya kamu wajib apa enggak makan. Di situ nanti saya menjadi Tuhan. Rekomendasi Toreko. Oke, siap Gus. Makasih. Asik, Jadi Gus. bukan fatwa jadinya. Nah, ini saya jelaskan. Kalau di Al-Quran, sholat 5 waktu itu nggak ada. Nah, ini perintah yang 5 waktu, menyebutkan 5 waktu itu nggak ada. Tapi, sama seperti bekerja itu nggak ada. Makan itu nggak ada, disuruh makan, disuruh bekerja, disuruh apa itu nggak ada. Hanya jalan saja. Mana yang terbaik? Coba dikenali hatinya. Saya itu kalau aktivitas semuanya karena Allah, terus ikhlasnya itu selalu tersambung apa enggak? Nah di situ agar kita setiap saat selalu diridhoi oleh Tuhan. Nah di situ tuh latihannya yang terbaik itu apa? Cari dong perputusan untuk dirimu sendiri, urusan kedekatan kamu dengan Tuhan. Dicarilah, kan banyak. Cari. Kalau nggak punya waktu khusus untuk kedekatan kalian dengan Tuhan, kalian berarti nggak punya waktu dong. Waktu, cari waktu kedekatan kalian dengan Tuhan itu loh, yang memang asli waktu khusus untuk Tuhan itu apa? Carikan. Nah, saya merekomendasikan itu Mas Teten. Jadi itu memang waktu yang khusus antara kita dengan Tuhan itu bagaimana? Kita menyiapkan apa enggak? Apa hanya percaya? Karena hati kita itu kalau nggak tenang, ikhlas, kita memang niatnya menghadap Tuhan, kita nggak bisa loh yo langsung ambil turun ke bawah. Hanya dia aja turunnya ke bawah, kepalanya masih kemana-mana. Coba kalau niatmu untuk menghadap Tuhan. Nah, niat menghadap Tuhan itu kan enak. Malah daripada diam aja kan lebih baik lakukan dengan gerakan-gerakan nanti ketika kalian beraktivitas dengan gerakan tetap tersambung latihannya, torekohnya. Itu Mas Teten maksud saya. Jalan yang terbaik. Maksudnya jalan untuk mempertahankan kedekatan kita dengan Tuhan. Kan sudah bisa mendekat hatinya. Nah, untuk mempertahankan agar selalu dekat, itu cara terbaik apa? Kalau tidak dengan sholat itu bisa, ya nggak apa-apa. Tapi saya merekomendasikan, kan enak 5 menit aja. Malah sholat 5 menit itu udah lama. Paling 2 itu. Ini hanya saran tuh ya, ini hanya saran, bukan saya mewajibkan. Nanti kalau saya mewajibkan, saya bisa mengganggu hak privasi kalian. Karena urusan agama itu privat, urusan kalian dengan Tuhan kalian. Yang dilindungi oleh negara. Nanti semuanya dicobalah niatnya kalau sholat, dicoba untuk niat menghadap Tuhan. Kasih waktu lah. Waktu khusus kamu bersama Tuhan itu apa? Kasih waktu lah. Masa dikasih waktu 24 jam nggak ada waktu sama sekali. Teorinya hanya ilmu di kepala tapi hatimu kosong. Hatimu tetap tertutup karena urusanmu urusan kepala saja, urusan tentang dunia. Nah, kasih waktu lah beberapa. Nah, di situ gunakanlah untuk sholat dengan gerakan-gerakan. Kalau diam aja, nanti ketika bergerak kita tidak tersambung. Biasanya seperti itu. Alah dicoba jalan. Nanti tahu. Tapi jangan lupa, niatnya memang waktu khusus untuk niat menghadap Tuhan. Oke, Abah Salim. Gus, arti letterlet daripada kata-kata sholat itu yang sebenarnya itu apa?
arti letterleknya sholat. Makasih Gus. Sholat itu kalau mengambil bahasa dari Rasulullah solu itu kan melakukan, terus sholat itu kan dilakukan, mengerjakan. Solu, sholat, terus soleh, terus solawat. Nah, solawat itu apa? Allah dan malaikat memuji. Jadi solu itu mengerjakan. Nah, keterangan sholat itu hubungan antara makhluk dengan Tuhan yang dekat. Itu namanya sholat. Kalau hubungan makhluk dan Tuhan itu nggak dekat, berarti itu bukan sholat. Perbedaan antara sholat dan sholawat. Nah, itu mungkin orang-orang banyak yang belum paham dan selalu dipertanyakan itu kepada siapapun biasanya seperti itu. Kan riwayatnya begini, diriwayatkan dulu. Rasulullah bilang, ya Rasulullah, sholat yang diterima Tuhan itu bagaimana? Solu kamaro etamumi usoli. Sholatlah seperti sholatku. Nah, sholat Rasulullah itu apa? Sholatnya seperti Al-Quran. Nah, artinya sholat al-zikir, al-andinamu sholat al-zikir, dan lain-lain. Setelah itu menjadi kelakuan namanya soleh. Orang yang soleh. Setelah itu Allah dan malaikat memuji. Nah, memujinya itu Allah dan malaikat bersolawat, namanya Allah dan malaikat memuji. Nah, begitu. Jadi asli ini dari Al-Quran. Itu bah. Kalau masalah pemahaman yang lain boleh, terserah. Orang itu terserah persepsi masing-masing. Namanya pemahaman itu sesuai dengan apa yang dia pahami, sejauh mana wawasan tentang pengetahuannya. Jadi kita hanya membahas pengembaliannya aja, aslinya saja. Iya, paham Gus. Kalau orang berbeda ya boleh saja, perbedaan aja. Yang terus yang dimaksud innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu berarti Allah menyanjung ya, memuji Nabi Muhammad kan kata Gus. Nggih. Oke. Nggih, paham Gus. Karena mengetahui, Allah dan malaikat itu mengetahui solehnya, sholatnya, solunya dari Rasulullah. Nah, kalau kita memuji kita nggak mengetahui kan berarti kita itu bohong. Nggih. Memuji sesuatu tapi nggak tahu. Gitu ya, Bang? Nggih. Saya. Berarti sholat 5 waktu itu salah satu faktor untuk memperkuat hubungan kita ke Allah supaya tidak putus gitu, Gus. Bukan salah satu faktor. Waktu yang antara kita dengan Tuhan pada itu tersambung itu kita memberikan waktu luang. Nah, dikasih apa waktunya? Kasih 5 kali sehari atau 2 kali sehari atau apa? Ada waktu yang khusus kita dengan Tuhan. Oh, nggih. Terus gini Gus, pertanyaan Gus, nyun sewu niki. Ya. Apakah ada ritual lain Gus selain sholat supaya hubungan kita tidak terputus? Enggak, saya nggak punya ritual apa-apa. Jenengan Gus, nek kang gede kula rak dereng kertas Gus. Itu coba aja lah, mampunya 1 kali, minimal 1 kali lah, 24 jam itu kasihlah waktu untuk hubunganmu dengan Tuhan, itu terserah. Nanti enak, coba aja lah, nanti enak. Tahu manfaatnya. Oh, nggih Gus. Karena keimanannya sudah menancap, jadi tinggal melakukan luarnya. Nah, proses dari belajar menyambungkan antara hati dengan jasad, dengan gerakan, semuanya seluruh anggota tubuh gerak. Tapi hatinya tetap terpaut dengan siapa yang dipercaya. Itu bisa menjadikan kokohnya ketika kamu beraktivitas selain dengan Tuhan. Nggih. Jelas banget. Nah, jelas banget kok. Oke, Bang. Nanti kalau kenapa toh saya merekomendasikan itu? Karena saya itu
menguji meditasi, menguji semedi. Saya itu sudah tahu. Ketika orang itu menghadap Tuhan itu ketika hanya duduk semedi atau zikir, ketika bergerak jasadnya itu loh, telinganya mendengar itu udah hilang. Ingatnya dengan sambungnya bersama Tuhannya. Loh, itu jujur bener seperti itu. Itu saya kan sering bilang, masa menghadap Tuhan hanya kelasnya kena suara kucing ngeong geludak hilang Tuhannya. Oh, hampir nyampe aku bersama Tuhan. Pada keheningan hatiku, ada kucing. Masa Tuhannya hilang gara-gara kucing? Masa itu Tuhan cap apa itu? Nah, di situ itu kelemahannya, kelemahan dari meditasi, zikir saja. Kelemahan orang yang diam, jasadnya itu kelemahan menghadap Allah dengan diam. Nah, kelemahannya ketika bergerak itu hilang. Langsung apa yang dia mau itu untuk gerakannya. Tidak bersama Tuhan, tidak bergerak itu nggak mampu. Heningnya dalam gerakan itu nggak mampu. Hatinya hening, hanya bersama Tuhan yang dipercaya, tetapi jasadnya bergerak. Itu nggak mampu kalau nggak dilatih dengan sholat. Saya paham sekali itu. Hanya rekomendasi saja. Matur Mas Nur. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Masa bacaan, wis terserah, yang penting hatimu tersambung. Oke. Ya, gimana? Gimana Kak? Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Iya. Nah, di situ kan ketika kamu bekerja, itu kan kamu bicara dalam hati, itu kan setengah antara kamu ikhlas dengan Tuhanmu dan kamu bersama apa yang kau lakukan itu kan di tengah-tengahnya. Tetapi tersambung dari harapanmu itu, Allah yang memeliharaku. Itu namanya qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang istiqomah. Allah yang memeliharaku. Rabbuna itu pemelihara. Itu Mas Dede. Iya. Kan di tengah-tengah antara ikhlasmu dengan siapa yang kau percaya, dengan maksud yang kau lakukan. Di situ kamu tersambungkan, ujungnya kamu punya harapan siapa yang memelihara. Di antara harapan yang kau lakukan dengan siapa yang kau percaya, di tengah-tengahnya itu ujungnya sudah kalian percayakan siapa yang memeliharamu. Nah, di situ ketika kamu melakukan, akhirnya kamu dipelihara oleh Tuhan karena kenyataan rasa paham Mas Dede? Oke ya. Sip. Berarti sholatnya wali enak ya? Oh, Enak wis kepingin aku. Enak pol. Beda dengan sholatnya orang sibuk. Sholatnya orang sibuk kan ya, daripada nggak kelihatan sholat kan ya dilihat orang enak wah kita kelihatan wah ini khusus ini sholat soalnya. Jangankan 5 waktu, 1 waktu wong sibuk cik uang ele. Ya itu di situ itu begini loh ya. Jangan kalian mewajibkan diri, tapi di situ itu bukan wajib, tetapi kesadaran aku menyisihkan waktuku yang aku hanya bersama Tuhanku. Jadi keniatanmu, kesadaranmu untuk menyisihkan waktu. Betul sekali, Gus. Karena apa? Kalau kalian mau sholat lagi. Kalian mendoktrin. Tapi kalau kalian sadar menyisihkan waktu untuk kamu bersama Tuhanmu, sisihkanlah waktu antara kamu dengan Tuhanmu. Dan di situ itu loh maksudnya, titik tumpunya, bukan wajibnya. Kalian rela menyisihkan waktu bersama Tuhan. Kerelaanmu yang karena kamu pengen selalu bersama Tuhanmu dalam setiap waktu. Di situ kalian menyisihkan waktu yang bersama Tuhan, hanya bersama Tuhan saja. Iya. Ngoten? Nggih, Gus. Ngoten Mas. Siap, Gus. Pripun Gus juga?
Cocok, Gus, cocok. Cocok. Jadi bahasa kalau begini ya, Gus Sugeng ya. Biasanya bahasa dari Kitab. kita. Bahasanya itu menyuruh orang, sebenarnya nggak boleh. Bahasanya itu menyampaikan. Jadi bukan sesuatu yang wajib, tapi sesuatu yang membuka kesadaran. Betul, kesadaran. Yang intinya kesadaran. Betul. Kalau diwajibkan namanya doktrin. Kalau Memaksakan. betul. Nah, jadi kita di sini tuh nggak ada yang di situ tuh kehilangan keimanan karena kesadarannya, karena Tuhannya, bukan karena sesuatu yang mendoktrin diri kita. Ya, betul. Jadi semuanya saudara-saudaraku ini jangan lupa kesadaranmu, entah sadarmu bagaimana, wis terserah. Itu solusi loh ya, solusi untuk terjaganya. Tapi banyak cara apa? Kalau kalian punya cara yang lainnya, misalkan yang Kristen, caranya apa, yang Hindu, caranya apa, yang Kejala, caranya apa, itu nggak apa-apa. Tapi diuji, jangan cara itu tidak teruji. Coba diuji. Ketika kamu mengisikan waktu, ketika dengan meditasi sebenarnya, nah diuji. Itu ketika kamu beraktivitas terbawa apa enggak? Nah, diuji dong. Nah, selain itu dengan zikir, diuji dong. Jadi apa yang kalian lakukan itu benar-benar menjadi saksi memang teruji ini saya melakukan ini. Bukan karena perintah, tapi kesadaranmu memilih. Itu ya. Ya. Itu Gus, Ya, Bos. yang Gus alami puasa itu gimana Gus? Puasa. Kalau saya puasa itu kalau di situ itu menahan lapar, posisinya pada posisi kerja berat. Itu kan ada ilah, ada pengecualian. Ketika sakit ada pengecualian. Jadi bab puasa, saya saat ini belum membahas dulu. Yang penting menahan diri. Tapi bab sholat itu saya bahas dulu. Tapi puasa yang saya tahu menahan diri, dan menahan lapar itu hanya belajar untuk menahan diri. Mantap Gus. Nah, sholat itu menghadap Tuhan, belajar menghadap Tuhan. Sholat. Nah, aslinya menghadap Tuhanmu selalu bersama Tuhanmu dalam seluruh kehidupanmu. Kalau nanti menghadap bersama Tuhanmu hanya ketika sholat saja, mati itu belum tentu waktu sholat. Mati waktu sakit atau di jalan atau di tempat tidur. Oh, belum sholat, belum, nggak menghadap Tuhan dong, nggak kembali kepada Tuhan dong. Karena dibutuhkan menghadap Tuhan hanya ketika sholat saja. Tersambungnya hubungan kalian dengan Tuhan itu setiap saat. Tetapi untuk ketetapan yang paling ikhlas itu ketika sholat itu sisihkan waktu. Kita sisihkan waktu saja. Boleh dengan meditasi atau apa itu terserah. Tapi yang paling enak itu sholat. Karena apa? Hanya 5 menit itu loh bisa tenang. Bisa set sambil bergerak. Nafas itu loh enggak set loh. Dicoba nanti tahu sendiri. Tapi niatnya jangan lupa kalau udah terbiasa terdoktrin sholat karena terpaksa, nggak bisa tenang.
senang menghadap Tuhan dengan nggak sholat. Nah di situ tuh iman tuh diutamakan dulu lah. Iman tuh diutamakan dulu. Sholat itu sebagai torekohnya. Jadi posisi iman dan sholat itu dahulu imannya dulu. Enak nanti, salah coba. Nanti kita bahas malam minggu lagi gimana hasilnya nanti tahu. Coba aja Al-Baqarah 115 ayatnya. Nah, siap, ada. ya Pak Haji, siap. Oh, tidak, kita sudah membangun selalu dalam tarikan nafas itu berkesadaran bersama Tuhan. Mata melihat, kuping mendengar itu berkesadaran bersama pemberi hidup. Tapi kalau yakin dengan itu ya kerjakan. Om yakinnya itu tidak salah, monggo. Ya, nggak apa-apa, seperti itu nggak apa-apa. Jadi kita itu terserah kalian tuh memilih apa jalanmu untuk waktu kedekatan dengan Tuhan itu sisihkan. Jadi sisihkan waktumu, terserah. Tapi saya memberikan rekomendasi yang paling enak loh. Kalau yang paling simpel itu apa? Sholat. Jalan sebagai jalan antara hubungan kita dengan Tuhan itu yang khusus. Itu sholat. Nggak perlu waktu lama, itu bisa. Orang-orang yang bertorekoh itu kan banyak jalan. Jalan itu kan banyak. Allah itu memberikan jalan. Orang Kristen itu apa nggak bisa toh selamat. Ya bisa dong kalau memang mencontoh Nabi Isa. Orang yang dulunya itu leluhurnya ada nabi, rasul. Terus setelah itu mengikuti menjaga pesan-pesan dari nabi-nabinya sampai sekarang. Itu apakah nggak selamat? Selamat juga. Ada dulu pesannya cuma memegang pesan dari Nabi Musa, terus dipegang sampai sekarang orang Yahudi. Bisa dekat dengan Tuhan, bisa. Orang Jawa yang khusus memegang risalah dari Nabi Adam dari dulu. Apa nggak bisa dekat dengan Tuhan? Bisa. Kan urusannya kedekatan kita dengan Tuhan. Agar apa? Agar hidup kalian dulu kan belum mati. Agar dalam kehidupan kita itu selalu tersambung. Nah, kalau kita itu tersambung dengan rasa percayanya, selalu mempunyai rasa percaya yang kokoh. Jadi tidak ada resah. Kokoh dalam bergerak itu loh, tidak lacut keluar dari rel. Siapa yang dipercaya yang dikerjakan, yang dipercaya. Lagi situ itu ada tip-tip khusus tiap-tiap nabi itu untuk menyarankan kedekatan dengan Tuhan dengan cara syariatnya. Tapi apakah dengan syariatnya ini saja bisa dekat? Jangan mencukupi hanya dengan syariat saja kalian kedekatan. Kalau kalian tidak waktunya melakukan syariat itu, terus meninggal dunia, kalian nggak bisa dekat. Karena mencukupkan kedekatan hanya dengan yang kalian lakukan. Ketika waktu yang lainnya, jelas. Sholat itu latihan. Diam sejenak itu latihan. Berzikir itu latihan. Melatih untuk murni selalu bersama Tuhan. Banyak cara. Kalian milih yang mana, monggo. Alamatnya sudah jelas. Kedekatanmu, keikhlasanmu yang dalam mempercayai jelas. Di situ yang penting saya percaya. Kalian selalu bersama Tuhan. Amin. Ini tadi membahas itu waktu, menyisihkan waktu sesaat yang untuk kedekatan itu kita membahas sholat.
Oke, gitu ya.